saya rolling khusus menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga. Tembaga terus menerus nanti tanamannya nggak kuat, panas, bunga rontok, dan nanti bahkan tunas bisa gosong. Masalah penyakit ataupun yang dinamakan kategori itu kan penyakit itu serangan tanaman cabai yang tidak terlihat kasat mata. Vaksinasi dengan fungisida yang tepat dan akurat nggak jadi masalah. Fungisida untuk menjaga tanaman agar terhindar dari penyakit. Insektisida menjaga tanaman agar terhindar dari hama. Kalau kita menghentikan nitrogen, ya otomatis kita harus menghentikan air hujan. Petani cabai Argo Mulyo, tentu hatimu bara yang menyala. Meski panas, badai dan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita melakukan kunjungan lagi ke lahan milik Mas Budi Sahabat Tani. Yang kemarin sempat kita update yaitu performa dari cabai orka. Untuk kali ini kita akan update lagi untuk performanya, dan kita akan tanyakan bagaimana perawatannya di cuaca ekstrim seperti saat ini. Selamat sore Mas Budi. Ya, sore. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya Mas. Batin ya. Oke Mas Prigo, terima kasih ya untuk Mas Prigo sore-sore hadir ke saya ya, ke lahan, pengen lihat update terkini mengenai cabai rawit orka ini ya. Ya seperti ini Mas Prigo, memang untuk cuaca hari ini full ya. Tadi di sini hujan, ini sampai yang merah-merah banyak rontok. Tapi rontoknya itu merahnya merah udah tua, enggak apa-apa. Nih ya, sampai terus pokoknya ini rilah. Untuk perawatan sama saja Mas Pringgo. Yang saya gunakan itu andalan, ya bukan andalan, cuman rolling. Kita masalah penggunaan fungi itu di musim seperti ini penting. Tidak harus menggunakan yang mahal-mahal. Yang saya gunakan ya biasa dakonil untuk bahan baku, nanti rolling mancozeb bebas. Lalu mixnya ya kadang saya mix dengan dimetomorph atau akrobat, nanti saya rolling lagi mix dengan metalaxyl, itu aja. Lalu untuk sebulan sekali saya rolling khusus menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga. Nah, untuk masalah aplikasi ini cabai rawit orka saya ini spraynya seminggu 2 kali, kocornya sekali. Udah itu aja sama. Kalau untuk penggunaan tembaga itu aplikasinya kocor apa spray biasanya? Saya untuk aplikasi tembaga sama, kocor sekali, spraynya sekali. Setiap sebulan sekali? Sebulan sekali saja. Karena kalau menurut saya pribadi pengalaman ya, kalau kita pacu dengan fungisida berbahan aktif tembaga terus menerus, nanti tanamannya nggak kuat. Panas, bunga rontok, dan nanti bahkan tunas bisa gosong. Karena sasaran tembaga itu tepatnya untuk bakteri, bukan antraknos, bukan patogen, dan bukan fusarium. Jadi selain bakteri itu kita lebih efektifnya gunakan fungisida yang selain tembaga. Nah seperti itu. Masalah aplikasi relatif lah. Ya, relatif. Alhamdulillah ini ya, ini udah 1 bulan lebih belum saya kasih tembaga, tapi bercak daun enggak ada ya. Ya, daun hijau membiru tebal. Dari layu fusarium maupun busuk batang juga masih aman. Aman 0% insya Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwasanya untuk pemberian tembaga itu jangan terlalu sering, karena nanti efeknya seperti yang dijelaskan Pak Budi tadi. Jadi untuk yang rutinan itu biasa menggunakan dakonil, menggunakan metalaxyl maupun menggunakan dimetomorph. Itu kunci utamanya dilakukan spray dan juga pengocoran. Intinya kalau ada gejala kita langsung tembak itu. Kecuali udah aman seperti ini ya. Kalau aman seperti ini nanti bisa masuk sesuka petani aja, mau pakai Yorvec boleh, dimix sama Amistar Top boleh, Quintek boleh, bebas sesuai budget yang diinginkan aja.
kemudian melihat lagi dari perkembangan tanamannya kemarin kan belum semungkler ini ya Mas. Ya, Ini untuk perawatannya apakah sudah diberikan pupuk susulan lagi atau diberikan nutrisi apa ini Mas kok bisa Oke. seperti ini? ini kalau pupuk susulan belum ya. Rencana mungkin ya 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi. Ini kan baru pemetikan besok yang ke-9 kali. Dan saya lihat cuaca di sini di wilayah Temanggung kan masih curah hujannya tinggi. Betul. Insya Allah mungkin ya 1 bulan lagi nanti lihat kondisi tanaman baru kita berikan tindakan apakah ini harus perlu dipupuk susulan atau tidak. Jadi kondisional, lihat tunas. Ya. Kalau tunas macet berarti unsur hara di dalam bedengan habis. Tapi kalau tunas masih tumbuh, bakalan bunga masih tumbuh, tidak usah beri pupuk susulan pun tidak apa-apa, kondisional. Ya. Cuman untuk penyepraian fungisida yang saya paparkan tadi itu nutrisi tetap saya masukkan. Berarti langsung dimix sekalian. Langsung dimix jadi satu, insek, fungi, nutrisi. Kalau pengocoran saya insek sama fungi saja. Ya. Nah, jadi pada banyak ya di video-video yang membahas masalah takut unsur N dan lain-lain. Ya. Nah, itu saya pertegas di sini ya. Jadi kalau kita membahas unsur N di musim penghujan itu ya memang full unsur N. Nah, satu. Dan masalah penyakit ataupun yang dinamakan kategori itu kan penyakit itu serangan tanaman cabai yang tidak terlihat kasat mata. Contoh jamur-jamuran, patogen, Phytophthora, bakteri, fusarium itu masuk golongan penyakit. Ya. Nah, itu kalau kita antisipasi atau kita vaksinasi dengan fungisida yang tepat dan akurat nggak jadi masalah. Bukan kita menghentikan suplai nutrisi. Kalau tanaman dihentikan suplai nutrisi, tanaman mau tumbuh bunga dari mana? Karena faktor utama ingin melebatkan produktivitas buah cabai itu dengan nutrisi fungisida untuk menjaga tanaman agar terhindar dari penyakit. Ya. Insektisida menjaga tanaman agar terhindar dari hama. Kalau kita menghentikan nitrogen, ya otomatis kita harus menghentikan air hujan, kan nggak mungkin. Ya. Nah, memang masalah di nutrisi ya kita pintar-pintar lah, cari saja. Kita di fase generatif seperti ini yang kita tonjolkan kan di pembuahan. Betul. Kita cari nutrisi atau pupuk-pupuk untuk pengocoran yang tinggi kaliumnya, yang minim N-nya. Ya. Itu aja, nggak usah ribet kita hentikan supply nutrisi ya macet, bunganya tunasnya macet, kan seperti itu. Iya. Wis pokoknya ini masalah urusan patek, bercak daun, busuk batang itu tanggung jawabnya sebagai petani di fungisida, bukan masalah menyalahkan unsur N. Iya. Kalau mau menyalahkan unsur N ya nanamnya di musim kemarau saja. Iya. Kan seperti itu. Walaupun nggak dikasih nutrisi di musim penghujan, tapi nggak dikasih fungisida, apakah jaminan aman dari serangan penyakit? Kan nggak juga. Enggak, iya betul. Nah, intinya seperti itu. Karena unsur N dari jenis NPK atau nutrisi-nutrisi yang diaplikasikan spray maupun kocor itu kan hanya sekian persen. Tapi unsur N yang dikasih lewat air hujan kita nggak bisa ngitung, wis ora umum. Iya. Seumpama sehari hujan sampai malam berturut-turut itu mau gimana? Jadi jangan nyalahkan alam lah, Iya. jangan nyalahkan N lah. Ya ini contohnya lah. Iya, betul Mas. Ini nutrisi tetap ikut sekali penyepraian. Nah gitu aja, simple, insya Allah padat, jelas lah. Iya. Jadi terjawab sudah ini terkait proses perawatan maupun di musim penghujan atau kemarau itu nitrogen tetap dibutuhkan oleh tanaman. Kalau nggak dibutuhkan atau nitrogen nggak dikasih atau tanaman tidak butuh nitrogen, ini wis mati. Iya betul Wis Mas. mati ini. Karena kan kebanyakan teman-teman petani di musim penghujan kan takut Ya. pemberian nitrogen atau pemberian pupuk susulan dan lain sebagainya. Jadi intinya
ketika nitrogen ataupun pupuk diberikan di musim penghujan, imbangi dengan dengan fungisida. Lebih tepatnya ya gunakan fungisida golongan azol. Oh ya. Nah, seperti kalau saya yang pakai contoh ya, merek yang saya pakai itu Jamurlang BM Konsol, pilih salah satu. Ya. Jika kita aplikasikan langsung untuk daunnya sudah hijau pekat membiru tebal, besoknya kita hentikan. Setel imbangi aja lah. Berarti buat timbakan aja. Ya, buat timbakan aja. Cuman untuk menyembuhkan patek, Jamurlang sama BM Konsol nggak mampu. Ya harus tadi kita main mixing itu, Akrobat, Metalaxyl, Dakonil, Mancozeb, kita main lah. Itu aja wes kuncinya. Oke. Untuk Mas Pringgo nanti bisa lihat-lihat, ini nggak ada yang saya sembunyikan. Ya. Untuk masalah perawatan juga sudah saya publikasikan step by step. Betul. Dari awal pengolahan lahan, ya mari kita nanti lihat-lihat saja. Betul. Oke. Kemudian untuk update, berarti ini sudah umur berapa hari? Ini kurang lebih tanaman usia 120 kayak ya, 4 bulan ya. Sekitar 4 bulan. Ya, karena kan untuk penanaman cabai rawit orka ini sama BPP Temanggung kan ini buat lomba. Setar tanaman itu di tanggal 1 Oktober. Tapi kayaknya saya nanam di kisaran tanggal 11 atau 15 Oktober ini. Karena kalau nanamnya September atau lebih maju dari Oktober ya didiskualifikasi sama BPP. Iya. Berarti sudah melakukan petikan yang ke berapa? Kemarin yang ke-8, besok yang ke-9. Ke-9. Dan alhamdulillah untuk harganya sedang bagus ya. Alhamdulillah, ya lumayan lah. Betul. Jadi bisa ikut-ikutan merayakan hari raya lah. Alhamdulillah. Ya inilah contohnya lah, saya nggak mau bicara panjang lebar biar tanaman yang menjawabnya. Iya, siap. Saya juga nggak nipu, nggak menyembunyikan rahasia, enggak, ini los, ini bebas. Untuk di petani di wilayah Tembara atau Temanggung yang terjangkau mau lihat kunjungan ke lahan boleh. Boleh, bebas. Oke, jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau berkunjung, tinggal hubungi Mas Pringgo, boleh, saya langsung boleh. Oke, bebas. Siap. Besok berarti kalau ada rekan-rekan yang mau lihat, penasaran dengan cabai orka, bisa langsung ke sini untuk melihat performanya ya. Mungkin sekian dulu karena ini sudah sore ya Mas ya. Terlalu sore, kita akan belum cek sana-sana cek lahan dulu, mau keliling lahan untuk melihat performanya dari cabai orka. Oke. Terima kasih ya Mas Budi ya. Ya, sama-sama. Oke, mari kita. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Cabai merah bukan sekadar rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita tentang tangan yang tak kenal lelahnya. Harga naik, kadang merosot, namun semangat tak pernah surut. Karena yang ditanam bukan hanya hasil, tapi harapan yang terus menggigil.